100 hari yang mengubah segalanya menuju Jabar Istimewa. Bayangkan sebuah provinsi yang dalam 100 hari bukan hanya berubah, tapi juga menginspirasi. Dari birokrasi yang lamban menjadi layanan yang tangkas, dari polemik publik menjadi solusi konkret, dari stagnasi menjadi inovasi, dari keluhan menjadi harapan. Di bawah kepemimpinan yang visioner Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat bukan hanya bergerak, ia berlari menuju masa depan yang lebih cerah dan bermartabat. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan Jawa Barat. Mereka langsung tancap gas. Akan memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Tiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang akan berpartisipasi saya telepon. Saya tahu bupati yang bangun pagi dan bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para bupati jam 9.05 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah mendiakui diri menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat hari itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati dan tiga sebuah lain. Dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah capaian dan kebijakan utama mereka selama 100 hari kepemimpinannya. Pertama, tingkat kepuasan publik tertinggi di Pulau Jawa. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Deddy Mulyadi mencapai 94,7%. Tertinggi di antara gubernur di Pulau Jawa. Sebanyak 41% responden menyatakan sangat puas dan 54% cukup puas. Survei ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling responsif dalam 100 hari pertama. Ya, buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya. Yang kedua, penertiban dan normalisasi lingkungan. Dalam 100 hari pertama, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Langkah tegas diambil untuk mengembalikan kawasan resapan air di Puncak Bogor dan Bandung Utara. Bangunan liar dibongkar dan alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir ditindak tegas. Selain itu, normalisasi sungai dan penerapan teknologi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam. Karena nih kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih, besok nggak ada bencana. Tambah lagi Pak, pengawasan lemah. Ujung sana ke arah Citarum sampai ujung Hulu, itu per kilometer ada petugasnya. Setiap hari dia piket, kemudian mengutin sampah di sungai, sambil menandai rumah-rumah yang membuang sampah ke sungai. Ketiga, kebijakan sosial kontroversial namun populer. Kang Deddy Mulyadi memperkenalkan konsep membangun generasi Pancawaluya yang mencakup nilai-nilai. Cagur, bagur, bener, pinter, dan singer. Kebijakan-kebijakan berani diterapkan, menuai kontroversi namun mendapat dukungan masyarakat. Antara lain, larangan study tour ke luar daerah untuk menghindari komersialisasi pendidikan, penghapusan seremoni wisuda di tingkat sekolah dasar dan menengah yang dianggap membebani orang tua, barak pelatihan untuk anak-anak bermasalah yang menuai kontroversi tetapi menunjukkan efek disipliner. Belajar, belajar, dan belajar. Dan yang paling utama kunci sukses adalah kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dan juga diri kepada orang tua. Itu yang paling utama. Kepada yang masih punya orang tua, selalu izin apapun yang akan kalian lakukan. Kepada orang tua yang sudah meninggal, doakan terus mereka. Karena doa yang soleh yang akan sampai. Dan sekali lagi, kalau jaga dan juga kedisiplinan. Selanjutnya yang keempat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Program revitalisasi pasar tradisional, bantuan untuk UMKM, dan digitalisasi koperasi desa diluncurkan. Namun distribusi bantuan dan pelatihan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau daerah pedesaan secara merata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan meningkatkan anggaran perbaikan jalan dari 600 miliar menjadi 2,4 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Program perbaikan rumah tidak layak huni juga ditingkatkan dari 20 miliar menjadi 120 miliar, serta penyediaan listrik bagi masyarakat miskin ditingkatkan dari 20 miliar menjadi 360 miliar. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam
ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Kelima, ketahanan pangan untuk peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan petani. Pembangunan embung senilai 32 miliar dilakukan untuk mendukung pertanian dan mengatasi kekeringan. Program ketahanan pangan berbasis komunitas di desa-desa terpencil. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi bagi seket sele Pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong pada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Gemah Ripah Repeh Rapih adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Dengan gebrakan nyata dan pendekatan yang berani, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan Erwan Setiawan sebagai wakilnya telah menorehkan awal yang menjanjikan bagi Jawa Barat. Semoga langkah-langkah ini menjadi fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan menuju Jabar Istimewa.